Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Panggitisna Nabila, mahasiswa Universitas Harapan Bangsa Purwokerto dari program studi Sarjana Ilmu Keperawatan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Senam Lansia Terhadap Penurunan Demensia pada Lansia di Rojinhome Ikadayeng Okinawa, Jepang. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ita Apriliani, Eskepnes Mkep, selaku dosen penguji 1, Bapak Wasis Eko Kurniawan, Eskepnes MPH, selaku dosen penguji 2, Bapak Madio Marioto, Eskepnes MNS, selaku dosen penguji 3, yang telah mempersilakan saya untuk dapat melakukan pemaparan proposal skripsi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan beberapa poin. Yang pertama, latar belakang. Jepang termasuk salah satu di dunia yang penduduknya banyak. Persentase penduduk dengan usia di atas 65 tahun atau lansia di Jepang semakin meningkat. Perawatan bagi lansia yang lemah atau sudah jompo memerlukan perhatian penuh. Selain sudah pikun, mereka juga harus terus diawasi dengan alasan keselamatannya, tetapi juga karena kondisi fisik mereka yang memerlukan perhatian khusus. Penurunan fungsi kognitif pada lansia dipengaruhi oleh faktor internal, meliputi usia. Bertambahnya usia seseorang akan mengakibatkan perubahan anatomi fisiologis yang ditandai dengan penurunan volume otak, kurangnya aktivitas mengasah kinerja otak, dan tingkat pendidikan. Salah satu cara untuk mencegah kemunduran kognitif dengan cara melakukan latihan fisik yang dapat memberikan latihan yang melatih konsentrasi. Berdasarkan observasi bahwa di Rojinhome Ikadayeng Okinawa, Jepang, salah satu panti jompo yang merawat lansia, terdapat beragam fenomena yang ada di panti tersebut. Kemudian, rumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian, yaitu bagaimana pengaruh senam lansia terhadap penurunan demensia pada lansia di Rojinhome Ikadayeng Okinawa, Jepang. Tujuan penelitian. Yang pertama, tujuan umum. Untuk mengetahui pengaruh senam lansia terhadap penurunan demensia pada lansia di Rojinhome Ikadayeng Okinawa, Jepang. Kedua, tujuan khusus. Untuk mendeskripsikan karakteristik lansia berdasarkan usia, jenis kelamin, dan riwayat penyakit di Rojinhome Ikadayeng, Jepang. Mendeskripsikan tingkat demensia sebelum dilakukan senam lansia di Rojinhome Ikadayeng, Jepang. Mendeskripsikan tingkat demensia setelah dilakukan senam lansia di Rojinhome Ikadayeng, Jepang. Menganalisis pengaruh senam lansia terhadap penurunan demensia pada lansia di Rojinhome Ikadayeng Okinawa, Jepang. Kemudian manfaat penelitian. Yang pertama ada manfaat teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan wawasan yang berkaitan dengan peningkatan terhadap kualitas asuhan keperawatan, terutama keperawatan gerontik, tentang pengaruh senam lansia terhadap lansia dengan demensia yang berhubungan dengan aktivitas sehari-hari. Yang kedua ada manfaat praktis. Bagi lansia, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi untuk menambah pengetahuan tentang pengaruh senam lansia terhadap fungsi kognitif agar mendapatkan kesehatan yang baik, sehingga dapat melakukan aktivitas apapun dalam kehidupan sehari-hari dan aktivitas sosial di lingkungan sekitar. Bagi Rojinhome Ikadayeng, Jepang, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumber informasi untuk lebih memahami tentang pengaruh senam lansia terhadap lansia dengan demensia untuk mencegah kemunduran kognitif dengan cara melakukan latihan fisik yang dapat memberikan latihan yang melatih konsentrasi. Bagi Universitas Harapan Bangsa,
Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan bacaan dan informasi untuk pengembangan asuhan keperawatan, khususnya ilmu keperawatan gerontik. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam meningkatkan kemampuan menganalisis suatu permasalahan dan menambah wawasan penelitian kesehatan, khususnya ilmu keperawatan gerontik yang dapat diperoleh selanjutnya dan dapat diterapkan dalam masyarakat. Kerangka teori. Yang pertama, lanjut usia. Lansia adalah keadaan yang ditandai oleh kegagalan seseorang untuk mempertahankan keseimbangan terhadap kondisi stres fisiologis. Kegagalan ini berkaitan dengan penurunan daya kemampuan untuk hidup serta peningkatan kepekaan secara individu. Kemudian perubahan pada lansia. Yang pertama, fisik. Faktor yang mempengaruhi perubahan fisik adalah sel, kardiovaskuler, respirasi, persyarafan, muskuloskeletal, gastrointestinal, geniota urinaria, vesika urinaria, vagina, pendengaran, penglihatan, endokrin, kulit, belajar dan memori, intelijensi, personality and adjustment, pencapaian, sistem pengaturan suhu tubuh. Yang kedua ada mental. Faktor yang mempengaruhi perubahan mental adalah perubahan fisik, kesehatan umum, tingkat pendidikan, keturunan, lingkungan, tingkat kecerdasan, dan kenangan. Yang ketiga sosial. Fungsi yang mempengaruhi perubahan sosial adalah peran, keluarga, teman, kebus, masalah hukum, pensiun, ekonomi, rekreasi, keamanan, transportasi, politik, pendidikan, agama, dan panti jompo. Kemudian perubahan proses menua. Yang pertama ada kelemahan, yang kedua keterbatasan fungsional, yang ketiga ketidakmampuan, yang keempat keterhambatan. Selanjutnya penurunan fungsi kognitif. Penurunan fungsi kognitif pada lansia dipengaruhi oleh faktor internal meliputi usia. Bertambahnya usia seseorang akan mengakibatkan perubahan anatomi fisiologis yang ditandai dengan penurunan volume otak, kurangnya aktivitas mengasah kinerja otak, dan tingkat pendidikan. Faktor eksternal meliputi gaya hidup, pekerjaan, dan lingkungan. Kemudian demensia. Demensia adalah keadaan di mana seseorang mengalami penurunan daya ingat dan daya pikir. Penurunan kemampuan tersebut menimbulkan gangguan terhadap fungsi kehidupan sehari-hari. Kumpulan gejala yang ditandai dengan penurunan kognitif, perubahan mood dan tingkah laku sehingga mempengaruhi aktivitas kehidupan sehari-hari penderita. Demensia terdapat faktor risiko dan faktor penyebab. Faktor risikonya, yang pertama ada udara. Faktor risiko lingkungan di udara menyebabkan terjadinya demensia, disebabkan tingginya kadar nitrogen oksidan. Asap tembakau terbukti terkait dengan risiko demensia akibat paparan lingkungan. Asap tembakau di rumah, kantor, dan di tempat kerja dan tempat lainnya. Yang kedua ada aluminium. Tingkat konsumsi aluminium dalam air minum lebih dari 0,1 mg per hari dikaitkan dengan risiko demensia. Yang ketiga pekerjaan. Orang dengan pekerjaan yang terlalu sering terkena kebisingan atau radiasi risiko terjadinya demensia. Yang keempat vitamin D. Orang yang kekurangan vitamin D dikaitkan dengan peningkatan risiko dan pengembangan penyakit demensia. Kemudian faktor penyebabnya, yang pertama ada penyakit Alzheimer. Penyebab utama penyakit demensia adalah penyakit Alzheimer. Demensia 50% disebabkan oleh penyakit Alzheimer, 20% disebabkan gangguan pembuluh otak, dan sekitar 20% gabungan keduanya, serta sekitar 10% disebabkan faktor lain. Yang kedua ada serangan stroke. Penyebab kedua demensia adalah serangan stroke yang terjadi secara ulang. Stroke ringan dapat mengakibatkan kelemahan dan secara bertahap dapat mengakibatkan kerusakan pada jaringan otak akibat tersumbatnya aliran darah. Yang ketiga ada serangan penyakit lainnya. Serangan lainnya dapat
dari demensia adalah demensia terjadi akibat pencederaan pada otak, penyakit Parkinson, AIDS, dan hidrosefalus. Kemudian pencegahannya, salah satu hal yang direkomendasikan pada masyarakat dalam rangka pencegahan demensia adalah tetap melakukan kegiatan yang merangsang intelek dan mengupayakan aktivitas sosial dan aktivitas untuk menghibur diri. Seperti latihan olahraga, beberapa penelitian yang dilakukan di berbagai bagian dunia menunjukkan bahwa latihan olahraga yang teratur pada populasi usia lanjut masih memungkinkan perbaikan kapasitas aerobik, sirkulasi darah, dan berbagai organ-organ lain. Hanya saja, intensitas dan jenis latihan harus disesuaikan secara individual. Salah satu contoh latihan olahraga seperti senam lansia. Senam lansia adalah olahraga ringan yang mudah dilakukan dan tidak memberatkan yang dapat diterapkan pada lansia. Senam lansia akan membantu tubuh tetap bugar dan segar karena melatih tulang tetap kuat, mendorong jantung bekerja optimal, dan membantu menghilangkan radikal bebas yang berkeliaran di dalam tubuh. Senam lansia akan membuat aliran darah menjadi lancar sehingga aliran oksigen ke otak juga lancar. Oksigenasi yang baik akan membuat organ-organ tubuh lainnya tetap sehat dan terhindar dari kemungkinan berbagai macam penyakit termasuk demensia. Metode penelitian. Yang pertama, jenis dan rancangan penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian eksperimen dengan rancangan pre-eksperimental, yaitu pre-post test without control design. Yang kedua, lokasi dan waktu penelitian. Tempat penelitian ini akan dilaksanakan di Rojinholm Ikadaeng, Okinawa, Jepang. Waktu penelitian ini akan dilaksanakan sesuai dengan rencana jadwal penelitian, yaitu bulan Desember 2020 sampai Juni 2021. Ketiga, populasi sampel dan teknik sampling. Populasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah lansia yang dirawat di Rojinholm Ikadaeng, Okinawa, Jepang, yaitu sebanyak 46 orang. Besaran sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini sebanyak 13 orang lansia atau quick sampling, yaitu lansia yang sering mengikuti senam lansia di Rojinholm Ikadaeng, Okinawa, Jepang. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah non-probability sampling dengan jenis quick sampling, yaitu pengambilan sampel hanya berdasarkan pertimbangan peneliti saja. Semua sampel pada penelitian ini akan diambil dari lansia yang sering mengikuti senam lansia di Rojinholm Ikadaeng, Okinawa, Jepang. Keempat, variabel penelitian. Variabel dalam penelitian ini yaitu variabel bebas atau independen. Dalam penelitian ini adalah senam lansia. Variabel terikat atau dependen dalam penelitian ini adalah tingkat demensia. Kemudian yang kelima, definisi operasional penelitian. Definisi operasional penelitian. Yang pertama, variabel usia. Definisi operasionalnya, karakteristik usia yang menunjukkan bahwa responden termasuk dalam kategori usia 60 tahun atau lebih. Alat ukurnya kuesioner. Hasil ukurnya yang pertama, lanjut usia, yaitu 60-74 tahun. Yang kedua, lanjut usia tua, yaitu 75-90 tahun. Yang ketiga, usia sangat tua, yaitu lebih dari 90 tahun. Skalanya nominal.
Yang kedua, variabel jenis kelamin. Definisi operasionalnya adalah pengelompokan lansia yang dibagi menjadi laki-laki dan perempuan. Alat ukurnya kuesioner. Hasil ukurnya yang pertama perempuan, yang kedua laki-laki. Skalanya nominal. Yang ketiga, variabel riwayat penyakit. Definisi operasionalnya, penyakit yang pernah dialami lansia. Alat ukurnya kuesioner. Hasil ukurnya yang pertama hipertensi, yang kedua penyakit jantung, yang ketiga diabetes mellitus, yang keempat stroke. Skalanya nominal. Kemudian yang nomor 4, variabel tingkat demensia. Kemandirian lansia dalam melakukan aktivitas dan fungsi kehidupan sehari-hari yang dilakukan oleh lansia secara rutin dan universal. Alat ukurnya Questionnaire Mini Mental State Examination atau MMSE. Hasil ukur yang pertama, tidak ada demensia jika skor lebih dari 24. Yang kedua, demensia ringan jika skor 19 sampai 23. Yang ketiga, demensia sedang jika skor 10 sampai 18. Yang keempat, demensia berat jika skor kurang dari 9. Skalanya ordinal. Kemudian yang keenam, ada instrumen penelitian. Instrumen yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner, yaitu pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti tentang pribadinya atau hal-hal yang ia ketahui. Penelitian ini terdiri kuesioner berkaitan dengan data demografi dan kuesioner Mini Mental State Examination atau MMSE. Kemudian yang ketujuh, jenis dan teknik pengumpulan data. Jenis data, yang pertama data primer. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan dengan melakukan wawancara dan juga pengisian kuesioner. Kemudian data sekunder. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah literatur, artikel dan jurnal, serta data yang berhubungan dengan tingkat demensia pada lansia. Kemudian teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini merupakan teknik wawancara dengan menggunakan data primer yang diperoleh dari individu atau perseorangan. 8. Analisa data. Pengolahan data yaitu dengan penyuntingan atau editing, pemberian kode atau coding, skor atau scoring, tabulasi atau tabulating, memasukkan data atau processing, pembersihan data atau cleaning. Kemudian uji normalitas data. Selanjutnya analisa data, yaitu analisa univariat dan analisa bivariat. Yang terakhir, etika penelitian. Yang pertama, informed consent atau lembar persetujuan. Yang kedua, anonymity atau tanpa nama. Yang ketiga, confidentiality atau kerahasiaan. Yang keempat, balance harms and benefit atau kerugian atau keuntungan. Yang kelima, respect of person atau menghormati. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila dalam penyampaian terdapat kesalahan atau ada kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.